Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dinda Kurniasari dari Prodi Manajemen semester 4B Pagi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapan, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep utama pada aspek pasar yang ada di dalam mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis yang diampu oleh dosen Bapak Rifki Suwaji SMN MM CPS CPH CIP. Nah, di sini ada beberapa bab yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu pengertian aspek pasar, yang kedua karakteristik aspek pasar, yang ketiga kekuatan, kelemahan, dan ancaman usaha, yang keempat strategi pemasaran dan strategi optimasi marketing mix, yang kelima yaitu strategi perusahaan dalam memperluas usaha, yang keenam yaitu peluang pasar usaha. Nah, yang pertama yaitu pengertian aspek pasar. Aspek pasar merupakan sebuah upaya dalam mengetahui besarnya permintaan pasar yang akan diterima dari masyarakat, sekaligus juga untuk menempatkan posisi yang menguntungkan bagi proyek yang akan dijalankan. Nah, aspek pasar ini merujuk pada berbagai faktor yang mempengaruhi dinamika pasar untuk suatu produk atau layanan tertentu. Pemahaman mendalam terhadap aspek pasar penting bagi perusahaan untuk merancang strategi pemasaran yang efektif dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis. Beberapa aspek pasar utama melibatkan berbagai elemen, yaitu yang pertama yaitu permintaan konsumen. Tingkat keinginan dan kemampuan konsumen untuk membeli suatu produk atau layanan tertentu. Yang kedua yaitu penawaran dan persaingan. Nah, penawaran ini yaitu ketersediaan produk atau layanan yang ditawarkan oleh produsen atau penjual. Yang ketiga yaitu harga dan kondisi ekonomi. Nilai moneter yang diperlukan untuk memperoleh produk atau layanan. Yang keempat yaitu distribusi dan saluran pemasaran. Yang kelima yaitu regulasi dan kebijakan pemerintah. Nah, pengertian dari regulasi ini sendiri yaitu peraturan pemerintah yang mempengaruhi operasi dan perilaku pasar. Yang keenam, teknologi dan inovasi. Yang ketujuh yaitu faktor sosial dan budaya. Yang kedelapan yaitu analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Yang kesembilan yaitu tren pasar. Yang kesepuluh yaitu perilaku konsumen, yaitu perubahan dalam preferensi, perilaku, dan kebiasaan konsumen seiring waktu. Nah, selain itu ada juga faktor ekonomi, yaitu konteks makroekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan tingkat pengangguran yang mempengaruhi keadaan pasar secara keseluruhan. Yang kedua yaitu karakteristik aspek pasar. Nah, karakteristik aspek pasar ini merujuk pada sifat-sifat atau ciri-ciri tertentu yang membentuk dan mempengaruhi dinamika pasar suatu produk atau layanan. Berikut adalah beberapa karakteristik umum dari aspek pasar. Yang pertama yaitu dinamis. Nah, arti dari dinamis sendiri yaitu aspek pasar berubah seiring waktu karena dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal dan faktor internal. Yang kedua yaitu bervariasi, yang ketiga kompetitif, yang keempat pengaruh eksternal, yang kelima terdistribusi, yang keenam ketidakpastian, yang ketujuh dipengaruhi oleh teknologi, yang kedelapan yaitu heterogen, dan yang kesembilan yaitu pengaruh makroekonomi. Nah, kita akan masuk ke bab yang ketiga yaitu kekuatan, kelemahan, dan ancaman usaha. Nah, yang pertama yaitu kekuatan atau strength. Kekuatan mengacu pada sumber daya internal atau kapabilitas yang memberikan keunggulan kompetitif kepada suatu usaha. Contohnya yaitu meliputi merek yang kuat, teknologi unggulan, tim manajemen berkualitas tinggi, proses produksi yang efisien, dan basis pelanggan yang besar. Yang berikutnya yang kedua yaitu kelemahan atau weakness. Nah, kelemahan ini mencakup aspek-aspek internal yang dapat menjadi hambatan atau kendala dalam suatu usaha. Contohnya yaitu kurangnya sumber daya finansial, kurangnya inovasi, kurangnya kehadiran pasar global, atau kurangnya keterlibatan pelanggan. Yang ketiga yaitu peluang atau opportunity. Peluang merujuk pada faktor-faktor eksternal yang dapat memberikan manfaat atau keuntungan bagi usaha. Contohnya yaitu perubahan tren konsumen, pasar yang berkembang, perubahan regulasi yang mendukung usaha, atau kerjasama potensial dengan mitra strategis. Yang keempat yaitu ancaman atau threat. Ancaman merujuk pada faktor-faktor eksternal yang dapat menimbulkan risiko atau menghambat kinerja usaha. Contohnya yaitu
persaingan yang ketat, perubahan regulasi yang merugikan, risiko ekonomi, atau perubahan teknologi yang dapat membuat produk atau layanan usaha menjadi usang. Yang berikutnya, yang bab selanjutnya yaitu strategi pemasaran dan strategi optimasi marketing mix. Nah, yang pertama dulu yaitu strategi pemasaran. Nah, strategi pemasaran ini meliputi berbagai aspek, ada 5. Yang pertama yaitu segmentasi pasar. Dengan cara identifikasi dan pemahaman terhadap segmen pasar yang potensial dan pembedaan kebutuhan dan karakteristik konsumen dalam setiap segmen. Yang kedua yaitu targeting. Caranya yaitu pemilihan segmen pasar yang menjadi fokus utama pemasaran dan penentuan target audiens yang spesifik dan relevan. Yang ketiga yaitu positioning. Nah, positioning ini yaitu bisa dibangun dengan cara membangun citra merek atau produk di mata konsumen, menetapkan posisi unik di pasar yang membedakan dari pasar pesaing. Yang keempat yaitu pengembangan produk, menciptakan atau meningkatkan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen dan inovasi produk untuk mempertahankan daya saing. Yang kelima yaitu harga dan penetapan harga, dengan cara menentukan strategi penetapan harga yang sesuai dengan nilai produk. Jadi kalau kita membuat produk atau membuat usaha, kita harus menentukan strategi penetapan harga yang sesuai dengan cara menentukan BEP, menentukan HPP produk, tidak terjadi adanya kerugian dalam suatu produk tersebut dan mendapat keuntungan. Nah, selain itu ada juga caranya yaitu penyesuaian harga berdasarkan kondisi pasar dan strategi pesaing. Jadi kita dalam membuat produk atau menentukan suatu harga produk, kita harus menyesuaikan harga tersebut berdasarkan kondisi pasar yang ada di lingkungan. Karena jangan terlalu dilebihkan dan jangan terlalu banyak dikurangkan agar tidak terjadi kesalahpahaman antar konsumen. Yang berikutnya yaitu strategi optimasi marketing mix. Yang pertama yaitu 4P atau yang kita disebut dengan produk, price, place, dan promotion. Caranya yaitu memastikan keselarasan dan keseimbangan antara elemen-elemen dalam bauran pemasaran atau produk, price, place, and promotion. Dan penyesuaian serta optimalisasi berkelanjutan terhadap elemen-elemen tersebut sesuai dengan perubahan pasar dan persaingan. Yang kedua yaitu analisis data dan kinerja, dengan cara pemanfaatan data untuk memahami kinerja pemasaran dan analisis data konsumen untuk mendapatkan wawasan yang mendalam. Yang ketiga yaitu penggunaan teknologi, dengan cara integrasi teknologi dalam strategi pemasaran serta pemanfaatan alat analisis data seperti platform e-commerce dan teknologi pemasaran digital. Yang keempat yaitu analisis persaingan, dengan cara pemantauan dan analisis terus-menerus terhadap strategi pemasaran pesaing serta respon cepat terhadap perubahan dalam strategi pesaing. Nah, yang bab kelima yaitu strategi perusahaan dalam memperluas usaha. Memperluas usaha merupakan langkah strategis yang dapat membawa perusahaan ke tahap baru dalam pertumbuhan dan pengembangan. Berikut adalah beberapa strategi umum yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk memperluas usahanya. Yang pertama yaitu diversifikasi produk atau layanan. Yang pertama dengan mengembangkan produk atau layanan baru yang dapat menarik pelanggan baru atau memperluas basis pelanggan yang sudah ada. Dan diversifikasi dapat dilakukan baik secara terkait dengan produk atau layanan yang sudah ada atau diversifikasi yang tidak terkait. Yang kedua yaitu ekspansi geografis, dengan cara memasuki pasar baru di wilayah geografis yang belum dijamah, serta membuka cabang atau kantor di lokasi strategis untuk menjangkau pelanggan baru. Yang ketiga yaitu penggalian pasar, dengan cara fokus pada segmen pasar yang belum dimanfaatkan sepenuhnya, serta meningkatkan pemasaran dan upaya penjualan untuk menjangkau pelanggan potensial yang belum tercapai. Yang keempat yaitu pengembangan merek. Nah, cara untuk mengembangkan merek yaitu yang pertama meningkatkan citra merek dan kehadiran merek di pasar, serta strategi pemasaran yang efektif dan konsisten dapat membantu dalam membangun brand equity. Yang kelima yaitu pengembangan sumber daya manusia.
dengan cara meningkatkan kapabilitas dan keterampilan karyawan, serta investasi dalam pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia untuk mendukung perluasan usaha. Jadi, untuk mengembangkan sumber daya manusia ini, kita juga perlu pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia agar bisa mendukung perluasan usaha dan agar produk tersebut bisa berkembang dan berinovasi serta agar bisa bersaing dengan produk yang lain. Yang keenam yaitu penetrasi pasar dengan cara meningkatkan pangsa pasar di segmen yang sudah ada melalui strategi pemasaran yang agresif serta mengenali peluang untuk menjual lebih banyak kepada pelanggan yang sudah ada. Yang ketujuh yaitu penggunaan teknologi dengan cara menerapkan teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing serta menggunakan platform digital dan analitik untuk mendukung pengambilan keputusan. Yang terakhir yaitu peluang pasar usaha. Nah, dalam mengukur dan memahami permintaan produk atau jasa serta melihat peluang pasar, perusahaan dapat menggunakan berbagai metode pendekatan, teknik, dan instrumen. Namun, seiring dengan keberagaman metode tersebut, ada beberapa kendala yang juga perlu diperhatikan. Metode pendekatan yang pertama yaitu survei konsumen. Deskriptifnya yaitu menganalisis karakteristik demografis, preferensi, dan kebiasaan konsumen. Dan kausal itu menentukan hubungan sebab akibat antara faktor-faktor tertentu dan permintaan. Yang kedua yaitu dengan analisis pasar. Menganalisis ukuran pasar, tren pertumbuhan dan pesaing industri, serta menentukan segmen pasar yang paling menjanjikan. Yang ketiga yaitu eksperimen dan pengujian produk. Nah, ini harus melakukan uji coba produk atau layanan di pasar terbatas untuk mengukur respon konsumen. Jadi saat kita membuat produk, kita harus melakukan uji coba produk itu sendiri di pasar terbatas untuk mengukur sebesar apa sih respon konsumen terhadap produk itu sendiri. Serta dapat memanfaatkan data dari uji coba produk untuk menyesuaikan dan meningkatkan penawaran. Yang berikutnya yaitu dengan teknik pengukuran permintaan. Yang pertama yaitu dengan cara penelitian pasar. Nah, caranya dengan menggunakan perusahaan riset pasar untuk melakukan survei dan analisis pasar yang mendalam, serta menerapkan teknik pengumpulan data seperti wawancara tatap muka, telepon, atau daring. Yang kedua yaitu analisis kepuasan pelanggan. Ini dengan cara mengukur tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk atau layanan, serta menggunakan indikator seperti Net Promoter Score atau NPS atau Customer Satisfaction Index atau CSI. Yang ketiga yaitu model matematis dan statistik. Caranya yaitu dengan menerapkan model matematis untuk meramalkan permintaan berdasarkan variabel-variabel tertentu, serta menggunakan analisis statistik untuk mengidentifikasi korelasi dan tren. Nah, ini ada juga kendala dalam pengukuran dan permintaan, yaitu keterbatasan data. Keterbatasan data yang tersedia atau sulit diakses dapat membatasi akurasi analisis, serta data yang tidak lengkap atau tidak relevan dapat menghasilkan kesimpulan yang tidak akurat. Yang kelima yaitu perubahan tren dan teknologi. Dan perubahan tren dan teknologi ini bisa menjadi kendala dalam pengukuran dan permintaan. Perubahan cepat dalam tren atau teknologi dapat membuat data yang diperoleh menjadi usang, serta perusahaan perlu tetap adaptif dan responsif terhadap perubahan tersebut. Yang keenam yaitu persaingan dan konteks pasar. Kondisi pasar yang kompetitif dapat menyulitkan pengukuran yang akurat, serta keberadaan pesaing yang kuat dapat mempengaruhi strategi pemasaran dan penetrasi pasar. Yang ketujuh yaitu keterbatasan anggaran. Nah, keterbatasan sumber daya finansial dapat membatasi akses terhadap metode pengukuran dan penelitian yang lebih canggih, serta perusahaan perlu mengelola anggaran dengan efisien untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata maupun salah
maupun salah dalam hal saya menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.